Baiklah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Neza 2019. Film ini menceritakan seorang anak iblis yang dikira bertakdir buruk untuk warga desa. Namun justru dialah pelindung desa sesungguhnya. So, teman-teman yang penasaran langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat dan bla bla bla. Di awal film, diceritakan bahwa ribuan tahun muncul sebuah mutiara hidup di antara langit dan bumi. Mutiara ini menyerap energi negatif secara terus-menerus yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Kemudian, diutuslah Taik dan Senggong Bau untuk menangkap mutiara hidup. Namun, kekuatan yang mereka miliki ini tak bisa menandingi. Hingga akhirnya, guru mereka bernama Tianzan membantu mereka dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara hidup menjadi dua bagian yang berlawanan, yaitu mutiara roh dan juga bola iblis. Kemudian Tianzan memberikan mantra para bola iblis yang akan hancur dalam 3 tahun. Setelah itu, Tianzan menugaskan Tai untuk memberikan mutiara roh kepada Lesing untuk berinkarnasi sebagai putra ketiganya yang diberi nama Neza. Di sisi lain, Lexing dan istrinya Lady Yen sedang berdoa agar Lady Yen segera melahirkan nih, karena sudah 3 tahun belum juga melahirkan. Tiba-tiba aja muncul yang membawa mutiara roh untuk diberikan. Kemudian para warga berdatangan untuk menyambut kelahiran anak dari Lexing. Dari kejauhan terlihat Sen yang mempunyai rencana jahat dengan melemparkan 2 jimat kepada seseorang. Setelah itu, Tai yang bersiap-siap ritual didatangi oleh pelayan yang terkena jimat Sen yang membawanya minuman arak untuk diminumkan ke oleh Tai. Awalnya, Tai ini tidak mau karena dia harus melakukan ritual. Namun karena dia sangat suka dengan arak, maka diminumlah olehnya sampai habis. Dan akhirnya membuatnya pingsan. Sementara itu, si pelayan mencoba mencuri mutiara roh, namun tidak bisa. Lalu Ladin yang hampir mau melahirkan, dan Li Jing pun mencoba membangunkan Tai hingga sadar. Namun karena efek araknya tadi, membuatnya lupa dengan kata sandi untuk membuka mutiara itu. Di sini Tai mencoba mengingat kata sandinya, hingga tak sengaja mutiara itu terbuka dengan sidik jarinya. Kemudian, pelayan lainnya yang terkena jimat Sen lantas mencuri mutiara roh itu dan memasukkan bola iblis ke dalam kandungan Lady Yen. Dan mutiara roh jatuh ke tangan Sen, kemudian lahirlah anak Li Jing bernama Neza, yang terlihat jelas memiliki sifat iblis. Dia menyerang semua warga dengan mengeluarkan api dari tubuhnya. Melihat itu, Tai mengeluarkan gelang emas mantra lalu dipakaikan ke leher Neza untuk menghentikan kekuatannya. Setelah itu, di sini Tai berniat membunuh Neza karena perlahan-lahan akan berubah menjadi iblis. Namun Lezian melindungi Neza dan memohon kepada Tai agar tak membunuh anaknya. Melihat istrinya seperti itu, Lezing memohon kepada Tai dan para warga untuk membesarkan Neza. Dia pun berjanji akan mengawasi Neza agar tidak keluar rumah dan tidak mendekati warga. Di sisi lain, Sen memberikan mutiara roh untuk telur Raja Naga yang setengah manusia dan siluman yang bernama Aubang. Raja Naga berharap anaknya tak terkalahkan oleh siapapun. Sementara itu Sen ingin membuktikan kepada gurunya, yaitu Tianzan, bahwa dia lebih baik daripada Tai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Neza mulai tumbuh dan terkurung di lingkungan rumahnya, yang telah dilindungi oleh mantra agar Neza tak bisa kabur. Lalu ibunya mengajak Neza untuk bermain karena melihat anaknya yang sudah bosan di dalam rumahnya. Mereka pun bermain bersama, namun karena kekuatan Neza yang kuat, membuat ibunya kelelahan bermain dengannya. Tiba-tiba prajurit mengabarkan
bahwa telah muncul siluman yang menyerang desa. Di situ ibunya pun terpaksa meninggalkan Neza untuk pergi ke desa, lalu Neza pun yang sangat bosan dikurung terus, mencoba mengelabui penjaga gerbang dan berhasil keluar dari rumahnya. Kemudian Neza memasuki desa dan terlihat para warga mencoba bersembunyi darinya. Dia pun menjahili semua warga di sana, hingga akhirnya dia bertemu dengan sekelompok bocah dan menjahili mereka karena marah. Salah satu dari mereka mengatai Neza dengan sebutan anak iblis. Hingga membuat Neza marah dan melempari mereka batu besar. Untung saja, Tahi datang tepat waktu dan melindungi anak-anak tersebut. Dan begitu pula ayahnya, yang marah pun turut mengurung Neza kembali. Melihat kejadian itu, Tahi pun mempunyai ide untuk menjadikan Neza sebagai muridnya dan menjadikannya sebagai pendekar pembasmi iblis. Mendengar hal itu, kedua orang tua Neza pun menyetujuinya. Besoknya, Neza berhasil kabur kembali, lalu dia melihat sebuah lukisan melayang karena penasaran. Lantas, Neza pun menyentuhnya hingga membuat Neza masuk ke dalam lukisan itu. Di dalam lukisan, Neza bertemu dengan Tahi, yang ternyata itu adalah dunia lukisan milik Tahi. Dengan kuasa ajaibnya Tahi, bisa membuat lukisan apapun menjadi nyata lur. Setelah menunjukkan keahliannya, Tahi meminta Neza untuk berguru dengannya. Awalnya Neza di sini menolak, namun dia merasa tertantang untuk menguasai jurus yang dimiliki Tahi. Karena kepintarannya, Neza berhasil menguasai dalam waktu singkat dan berhasil menjahili Tahi. Tak lama kemudian, orang tua Neza datang meyakinkan Neza bahwa dia adalah reinkarnasi dari Mutiara Roh, dan nantinya dia akan membasmi para iblis untuk melindungi warga desa. Mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi Mutiara Roh, dia pun mulai berlatih untuk melawan para roh. Namun dalam latihannya, dia berhasil mengalahkan iblis menggunakan tombak api milik Tahi. Tapi, di sini si Neza masih tak bisa mengontrol emosinya. Maka dari situlah, ayahnya meminta Neza untuk mengembalikan tombak apinya. Saat Neza mengembalikan tombak api kepada Tahi, dia malah mengambil kuasa ajaib dan berhasil keluar dari dunia lukisan. Lalu di desa, muncullah siluman air yang mencoba memakan seekor anjing. Neza di situ mau menghentikan siluman tersebut. Namun siluman itu kabur, dan Neza pun mengejarnya. Tanpa disadari, si Neza telah membuat kekacauan di desanya. Saat dalam pengejaran, siluman air yang membuat para warga ketakutan, lalu siluman air membawa salah satu anak kecil dan membawanya ke laut. Saat siluman air mau masuk ke dalam laut, tiba-tiba lautan berubah menjadi beku, dan ternyata yang membuat lautan beku adalah Aubing, yang datang untuk menyelamatkan anak kecil itu. Namun si Neza ini malah mengira dia adalah musuhnya. Dan mereka pun akhirnya bertarung. Sementara itu, siluman air
mengeluarkan gelembung air yang beracun dan memakan anak kecil itu. Lalu Aubing mengeluarkan anak kecil itu kembali, yaitu dari tubuh siluman. Namun karena terkena air liur hijau yang beracun, membuat anak kecil itu dan Aubing pun berubah menjadi batu. Melihat hal itu, Neza pun menjadi marah dan menyerang siluman air biadab itu. Dan akhirnya Neza pun berhasil mengalahkan siluman air dan meminta penawar untuk mengembalikan Aubing dan anak kecil itu. Kemudian, mereka pun kembali seperti semula. Dan Aubing berterima kasih kepada Neza telah menolongnya. Kemudian, anak kecil itu mengajaknya bermain, dan mereka pun bermain bersama di sana. Hal itu membuat Neza menjadi terharu karena pertama kalinya dia bermain dengan orang lain selain ibunya. Kemudian, mereka saling mengenalkan diri, dan Aubing memberikan cangkang kerang kepada si Neza agar bisa memanggil Aubing jika ingin bermain dengannya. Para warga pun datang mencari Yaya, yaitu anak kecil yang tadi, sedangkan Aubing pergi dari sana. Mereka semua mengira Neza lah yang menculik Yaya. Neza mencoba menjelaskannya bahwa justru dialah yang menyelamatkan Yaya. Namun para warga desa tak mempercayainya dan memaki Neza dengan sebutan anak iblis. Mendengar itu membuat Neza semakin marah dan menyerang warga di sana. Lalu Tahi datang menghentikan Neza dan orang tuanya pun datang, yaitu untuk menenangkan Neza. Lalu di situ ayahnya melihat air liur hijau di tangan si Neza. Di sisi lain, Aubing kembali ke tempat ayahnya dan memberitahukan bahwa di daratan dia mendapat teman baru bernama Neza. Mendengar itu, Sen dan ayahnya kaget karena Neza adalah reinkarnasi bola iblis dan juga musuh mereka. Kemudian ayahnya bercerita bahwa dahulu kala, suku naga dihormati untuk membunuh siluman lautan. Hingga akhirnya, suku naga dinyatakan monster laut yang dipenjara di dalam dasar lautan. Maka dari itu, ayahnya berharap Aubing bisa menjadi dewa agar suku naga dibebaskan. Di sisi lain terlihatlah Neza yang masih kesal. Lalu Tahi dan orang tuanya datang untuk menyemangatinya. Kemudian ibunya memberitahukan bahwa akan diadakan pesta ulang tahunnya yang ketiga, yang dihadiri oleh para warga semua. Mendengar hal itu, Neza pun sangat senang, lalu pergi ke pantai dan memanggil Aubing untuk mengundangnya ke pesta ulang tahunnya nanti di sini. Neza berharap Aubing akan datang di pestanya. Setelah itu Aubing yang kembali ke dasar lautan, namun diberikan sisik naga oleh ayahnya, dan para naga di sana untuk dipakainya sebagai kekuatannya. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Terlihat si Neza yang bersiap-siap didatangi oleh si Sen. Di sini si Sen memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian, Neza pun keluar untuk menyambut para warga yang berkumpul di sana. Namun raut wajah Neza terlihat sangat marah. Lalu di sini Tahi memberikan hadiah untuk Neza. Sebuah tombak api yang berselendang merah dan seekor babi yang bisa berubah menjadi tunggangan. Ayahnya pun juga memberikan hadiah sebuah jimat kepadanya sebagai pelindung dia di masa depan. Namun Neza yang sudah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama, dan sebuah bola iblis yang membuatnya sangat marah, hingga membuatnya membuka segel gelang yang diikat di lehernya. Yang ternyata, si Neza mengetahui mantranya. Melihat itu, ayahnya dan Tahi mencoba menahan Neza yang dalam pengaruh iblis. Di sisi lain, Aubing dan Sen lagi memantau dari kejauhan. Di sini Aubing meminta Sen
mengembalikan segel gelang tersebut untuk menyadarkan Neza, lalu Sen memberikan segel gelang itu dan juga memperingatinya bahwa jika warga tahu dia siluman, maka warga tak akan mempercayainya. Kemudian di sini, si Neza menyerang ayahnya terus-menerus. Hingga akhirnya, Obing datang menyelamatkan ayahnya, dan terjadi pertarungan di antara mereka. Obing memberikan segel gelang kepada Tahi untuk dipakaikan ke Neza agar dia kembali sadar. Setelah itu, Neza kembali menjadi kecil, dan dia pun akhirnya pergi. Di sini Aobing pun mencoba pergi dari sana, tapi ternyata Li Jing curiga dengannya dan membuka jubah Aobing. Semua warga pun kaget dan takut melihatnya. Ternyata Aobing adalah seorang siluman naga. Mutiara roh dicuri oleh siluman naga mengatakan bahwa akan melapor kepada Raja Langit untuk menghukum suku naga, dan datanglah Sen yang jujur kepada Tahi bahwa dialah yang mencuri mutiara roh. Kemudian Obing yang merasa harus melindungi suku naga, dia menggunakan kekuatannya dan membuat seluruh desa tertutup es agar tak ada yang bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Neza yang sedang kesal baru mengetahui sebuah kebenaran dari seekor babi tunggangannya. Ternyata ayahnya menukarkan nyawanya demi melepaskan kutukan Neza agar bisa hidup lebih lama. Di sini Neza pun akhirnya sadar bahwa orang tuanya sangat menyayanginya, dan dia juga merasa bersalah. Kemudian orang tuanya sedang berusaha melawan Obing. Neza pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan orang tuanya dan bertarung dengan Aobing dengan sangat sengit. Karena Neza bisa menggunakan sihir perubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Sen agar bisa mengelabuinya. Sementara itu Tahi, yang bertarung dengan Sen, dia menggunakan pusaka dunia lukisannya untuk menjebak Sen masuk ke dalamnya. Tapi dalam pelarian Sen, dia bertemu dengan Neza dalam wujudnya. Di sini, Obing pun malah menyerang gurunya yang dikira itu adalah Neza. Setelah itu, Tahi yang melihat Neza malah memasukkannya ke dalam dunia lukisan, disusul dengan Obing, Sen dan Tahi. Mereka berempat pun masuk ke dalam dunia lukisan, kemudian mereka bertarung merebutkan kuas Tahi, yaitu untuk bisa keluar dari sana. Oh, sini ya. Hingga akhirnya tidak sengaja, mereka berempat malah terjebak bersama ke dalam bongkahan es. Lalu Neza yang berhasil mendapatkan kuas, dengan kakinya mencoba keluar dari sana. Namun karena Neza menggunakan kakinya, sehingga susah menggambar dan malah membahayakan mereka semua. Akhirnya, mereka semua berhasil keluar dari sana dan melanjutkan pertarungan mereka. Ketika Obing mau menyerang orang tua Neza, justru dengan cepat Neza melindungi orang tuanya, hingga Neza pingsan terkena senjata Obing. Kemudian, Obing berubah menjadi naga, yaitu untuk meruntuhkan kubah es, dengan tujuan untuk meratakan desa. Tidak tinggal diam, Neza pun yang sadar membacakan mantra untuk memindahkan segel di lehernya ke tangannya. Neza pun akhirnya melindungi desanya dengan menggunakan kekuatan api. Hingga akhirnya
Neza berhasil melenyapkan kubah es dan mengalahkan Obing. Namun Neza tak berniat membunuh Obing karena dialah satu-satunya teman baginya. Di saat itulah, muncul gumpalan hitam pertanda, kutukan Neza telah tiba, kemudian di sini, Neza membakar jimat pemberian ayahnya, lalu dia sudah terima dengan takdirnya. Namun, penyesalan dia, selama ini adalah tidak pernah bermain dengan ayahnya, yang membuatnya menjadi sangat sedih. Akhirnya petir pun menyambar dan membawa Neza atas kutukan yang diterimanya. Tiba-tiba Aubing datang menyelamatkan Neza, yaitu menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya. Namun kekuatan Obing tak bisa menghadapi petir itu, hingga akhirnya mereka berdua berpegangan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka. Melihat itu, Tahi tidak tinggal diam, dia pun ikut membantu menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka kembali ke dalam bola mutiara. Setelah itu, orang tua Neza sangat sedih kehilangan anaknya. Kemudian, mereka menemukan bola mutiara yang di dalamnya. Di situ terdapat roh Neza dan juga Obing menjadi raga. Mereka telah mati, tapi roh mereka dilindungi. Sedangkan Tahi kehilangan semua kekuatannya di saat menyelamatkan mereka. Di akhir film, semua warga yang merasa bersalah atas perlakuan mereka kepada Neza, kemudian berlutut kepadanya sebagai penghormatan terakhir mereka untuk Neza. Nah, itu tadi alur cerita dari film Neza. Gimana teman-teman? Seru ya kisahnya. Neza yang dikira anak iblis namun, pada akhirnya dia malah berkorban demi menyelamatkan warga desanya. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe, ya teman-teman.